Akan tetapi kalau solawatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wong namanya Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala mohon kepada Allah kan? Tidak kan? Yaitu pujian Allah, sanjungan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW di depan para malaikat. Allah Ta'ala menyanjung, Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala menazimkan baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Ini adalah sholawatnya Allah. Ya baitin Nabi, ya Safa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta marati sadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kama yaliqu bi kamali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang takrif atau definisi atau makna daripada pengertian kata sholawat. Penjelasan ini diambil daripada takrif atau pengertian atau definisi yang diungkap oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga pun yang diungkap oleh para pembesar-pembesar, para ulama dan aulia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dari surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya Allah seluruhnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang mukmin, bersalawatlah kalian kepada dia dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dia. Qala Ibnu Abbas, berkata seorang sahabat, seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ibnu Abbas, ma'nahu anna Allah wa malaikatahu yubarikuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibnu Abbas, maknanya Allah Ta'ala dan malaikat bersalawat, anna Allah wa malaikatahu yubarikuna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah memberkati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salawat menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah memberkati. Wa qad warada fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pun pengertian daripada Ibnu Abbas selaras dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli 'ala ahadikum ma dama fi sawmi sallahu alladhi fihi. Al-malaikatu tusalli, adapun malaikat
membaca solawat malaikat ala hadikum atas kalian semua. Madama fi musallahu, semasih ada di tempat sholatnya, alladzi fihi, yang kalian duduk di dalam tempat sholat tersebut. Taqulu, malaikat berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada dia, berikanlah rahmat kepada dia, Allahumma fir lahu, dan ampunilah dosa dia ya Allah. Malam yuhaddits au yakhruj minal masjid, malam yuhaddits, selagi orang tersebut tidak berbicara, au yakhruj minal masjid, atau selagi orang tersebut tidak keluar dari masjidnya atau tempat sholatnya. Muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh seluruh para ulama hadis. Pengertian daripada Ibnu Abbas ini selaras dengan suatu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, malaikat selalu membaca solawat kepada orang yang masih duduk di tempat sholatnya, selagi dia tidak keluar dari tempat sholatnya, selagi dia tidak berbicara urusan-urusan duniawi. Malaikat mengirimkan solawat dengan berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat memohonkan keberkahan, memohonkan ampunan, memohonkan rahmat kepada dia selagi masih dia ada dalam tempat sholatnya. Kembali kepada pendapat daripada Ibnu Abbas bahwa Allah Ta'ala dan malaikatnya memberkati An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pun ada seorang ahli tafsir dari kalangan para ulama tabi'in yang lain, Abul Aliyah, berkata Imam Abul Aliyah, salatullahu sanahu 'indal malaikah, adapun solawatnya Allah adalah pujiannya Allah atas Nabi di depannya para malaikat. Wa sholatul malaikatu ad-du'a'u, adapun solawatnya malaikat adalah doa. Pengertian solawat ya dalam Al-Quran, inna Allah wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Jadi solawatnya Allah beda dengan solawatnya makhluk. Solawatnya Allah beda dengan solawatnya kita. Menurut Imam Abul Aliyah, salawatnya Allah adalah pujian Allah. Allah memuji baginda Nabi Muhammad SAW di depan para malaikat-malaikat. Adapun salawatnya para malaikat adalah doanya para malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qala Abu Bakar Al-Qushairi, berkata Imam Abu Bakar Al-Qushairi, as-salatu minallahi ta'ala, adapun salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, liman dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmah, kepada orang selainnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatun, adalah suatu rahmat. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam tashrif wa ziyadatun wa takarrumah. Adapun bagi Nabi Muhammad, dan adalah bagi Nabi Muhammad SAW ada pemuliaan, tashrif, waziyadah, dan tambahnya kemuliaan, wa takrumah, dan memuliakan. Menurut Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, ini menanggapi hadis, menanggapi ayat dan hadis. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan hadis tentang yang tadi yang dijelaskan. Menurut Imam Al-Qushairi, adapun solawatnya, solawat kepada selainnya baginda Nabi Muhammad SAW, solawatnya malaikat kepada orang-orang biasa atau orang-orang yang makomnya di bawah Nabi Muhammad SAW adalah rahmat, adalah suatu ulas asih, mendoakan ulas asihnya Allah,
Adapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari malaikat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasyrif, kemuliaan, wa ziyadah, tambalnya mulia, wa takarrumah, dan penghormatan. Jadi kalau daripada malaikat, menurut Imam Abu Ali bukan mendoakan, tetapi adalah tasyrif, amul jaki, mulia, kemuliaan, wa ziyadah, dan tambahan kemuliaan, wa takarrumah, dan memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat semuanya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah pengertian salawatnya malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada kita para malaikat, misalkan kita sholat, dan pada sholat kita berzikir kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengirimkan sholawat kepada kita yang selalu berzikir pada sholat. Ini namanya mendoakan para malaikat. Tetapi kalau berbagi Nabi Muhammad SAW adalah tasyrif, wa ziyadah, wa takarrumah. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu ta'ala anhu, berkata seorang ulama besar Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu anhu, aslu sholati lughatan, adapun asalnya makna sholawat secara bahasa, tarji'u dan doa, kembali kepada doa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan pengertian ini secara lughatan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa sholli alaihim, dan berdoalah kamu alaihim, atas mereka yang berzakat. Wa amma ma'na Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma ma'na lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun maknanya bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minallahi ta'ala sanahu, daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pujian Allah bagi dia, bagi beliau, inda malaikatihi, di hadapan para malaikat, wa ta'zimihi, dan ta'zimnya Allah mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, sholawat secara lughatan, sholawat secara makna bahasa, terminologi, kesemuanya bermakna ad-du'a. Akan tetapi kalau sholawatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wong namanya Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala mohon kepada Allah kan? Tidak kan? Yaitu pujian Allah, sanjungan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW di depan para malaikat. Allah Ta'ala menyanjung, Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala menakzimkan baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Ini adalah sholawatnya Allah. Oleh karena itu makanya sholawat karya daripada para ulama mutakhirin selalu syarat identik dengan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik sholawat yang berbentuk nasar, berbentuk susunan sastra tapi berbentuk nasar, kata prosa, atau sholawat yang berbentuk syair atau yang berbentuk susunan pujian-pujian yang berbentuk syair. Semuanya adalah merupakan bukan bid'ah, tapi merupakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memuji kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengertian salawatnya Allah kepada beliau. Wakilah, dan ada ulama yang berkata yang istighfar, makna salawat secara keseluruhan adalah istighfar, memohonkan ampun.
Makna sholawat secara bahasa, secara terminologi, secara lugatan, ini ada yang ulama yang berkata istighfar, memohonkan ampun. Wa nuqilu an Abi Hatim an Jabir wa Muqatil wa li an Tuhab wa Rajahul Qarafi. Dan dinukil dari pendapat ini daripada Imam Ibnu Abi Hatim, daripada seorang tabi'in Jabir dan Imam Muqatil, dan diriwayatkan juga daripada Imam Tuhab dan warajahahu, dan bertarjih terhadap pendapat ini Imam Al-Qarafi. Ada juga pun makna sholawat secara terminologi bahasa memaknakan sebagai istighfar atau memohonkan ampun. Wa amma makna salatul malaika ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun makna salawatnya malaikat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salawatnya Allah. Yang pertama, makna salawatnya Allah. Jadi kesimpulannya makna salawatnya Allah adalah pujian Allah, sanjungan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Adapun salawatnya para malaikat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqila, maka ada ulama yang berkata, dikatakan ya ad-du'a adalah doa. Rawahul Bukhari an Abil Aliyah wa wirihi an Rabi an Anas bin Anas wa Tuhad. Yang meriwayatkan hal ini bahwa salawatnya malaikat adalah doa, ini Imam Bukhari daripada Imam Abil Aliyah dan lain-lain daripada Imam Rabi bin Anas dan Imam Dahak. Jadi pengertian dari malaikat adalah doanya malaikat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertiannya, salawatnya Allah itu berbentuk pujian Allah, salawatnya malaikat adalah berbentuk doanya malaikat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi makna salam salasatu wujuh. Adapun makna salam, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga arah. Yang pertama, assalamu alayka ma'aka. Yang pertama, assalam, adapun salam, lakah bagimu ma'aka besertamu. Makna salam adalah, yang pertama adalah makna keselamatan. Yang kedua, salam ala hafzika. Yang dimaksud salam adalah semoga Allah menjagamu, wa ri'ayatika, dan semoga Allah Ta'ala, kata orang Madura, selalu menuntunmu, meri'ayah, menjagamu. Dan makna kedua secara bahasa adalah makna semoga Allah menjagamu. Ketiga, anna salam bi makna mas'alatan lahu wal inqiyad. Makna salam yang ketiga secara bahasa adalah al-mas'alatu lahu, meminta lahu pada dia, wal inqiyad, dan tunduk patuh. Kama qala, seperti ambil dari firman Allah Ta'ala, fala wa rabbuka yu'minun la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Maka demi Allah, tidaklah sungguh beriman mereka sampai yuhakimuka, mengangkat kamu Muhammad sebagai hakim, fima, dalam apa-apa syajara bainahum, yang dipertentangkan di antara mereka. Jadi pengertian secara bahasa salam, salam adalah pengertian secara bahasa keselamatan. Pengertian yang kedua adalah riayah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga adalah, makna yang ketiga adalah tunduk patuh. Adapun makna secara istilahan, salam adalah memohonkan selamat. Salam memohonkan selamat. Jadi kita bersolawat juga pun bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, man shalla alaika
Ini hadisnya dari dawuhnya malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusalli 'alaika illa qad sallatu 'alaihi asyran." Tidaklah bersolawat kepada bagimu Nabi Muhammad salah satu dari umatmu kecuali aku malaikat Jibril bersolawat kepada dia 10 kali. Wa ma sallamtu 'alaihi faqad sallamtu asyran. Maka tidak bersalam kepada di antara umatmu kepadamu kecuali aku malaikat Jibril bersalam kepada dia 10 kali. Jadi kita membaca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Wa sallim inilah kalimat yang terakhir dikatakan sebagai salam atau Allahumma sholli wa sallim. Berarti bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir solawat itu memohonkan kepada Allah, memohonkan rahmat. Akan tetapi hakikatnya secara batin sebenarnya yang mohon rahmat Allah itu kita kepada kita, karena Allah Ta'ala sudah rahmat, sudah belas, karena Allah Ta'ala sudah ridha kepada Nabi Muhammad. Pada hakikatnya sholawat itu akan kembali kepada kita. Kembalinya kepada kita justru berlipat-lipat ganda. Secara zahir kita bersalam, memohonkan keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin keselamatannya dan sudah selamat daripada assalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya kita memohonkan keselamatan kita sendiri kepada diri kita. Dan salam yang diucapkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan mengalir 10 lipat atau berlipat-lipat kepada kita. Jadi pada hakikatnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW itu dibutuhkan kita, bukan dibutuhkan Nabi Muhammad. Tidak, dibutuhkan kita. Kita yang sangat butuh rahmat Allah, kita yang sangat butuh sholawatnya Allah, kita yang sangat butuh salamnya daripada Allah. Jadi hakikatnya orang yang gemar membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini pada hakikatnya mendoakan dirinya sendiri dengan keberkahan, dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, dan salam atau riayah atau penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengertian tentang apa yang dimaksud baik secara terminologi atau lugatan, secara bahasa, atau yang dimaksud dengan secara istilahan makna sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan pengertian ini kita tidak salah pengertian, artinya kita mendoakan Nabi Muhammad SAW seakan-akan Nabi Muhammad butuh pada doa kita. Tidak. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah cukup kaya dan bahkan lebih daripada salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senyuman Allah kepada beliau yang sebenarnya hakikatnya yang butuh salawatnya Allah, yang butuh keberkahan daripada Allah, yang butuh maghfirahnya Allah, yang butuh rahmatnya Allah, yang butuh salamnya Allah. Yang dimaksud salamnya Allah ini adalah riayah min Allah, penjagaan daripada Allah diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Min Allah at-taufiqul hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa nadhrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.